Pelatih Timnas Indonesia John Herdman ingin mengubah mentalitas skuad Garuda agar lebih agresif dalam mencetak gol. Saat ini, Timnas Indonesia memang dinilai masih kekurangan penyerang bertipikal nomor 9. Praktis hanya Ole Romeni dan Ramadan Sananta yang dianggap mampu bermain sebagai striker murni. Namun menurut Herdman, urusan mencetak gol seharusnya bukan hanya tugas pemain nomor 9 semata. Ia ingin seluruh pemain memiliki mentalitas sebagai pencetak gol. Herdman menegaskan pola pikir seperti itu akan membantu Timnas Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap striker murni. Pelatih asal Inggris tersebut juga mengungkapkan bahwa gaya bermain Timnas Indonesia di bawah arahannya akan berbeda dibanding era sebelumnya. Jika sebelumnya skuad Garuda lebih sering bermain pasif dengan mengandalkan pertahanan dan serangan balik, kini Herdman ingin timnya bermain lebih berani dan lebih agresif. Ia ingin para gelandang maupun pemain sayap berani menusuk dan menembus garis pertahanan lawan. Karena itu, FIFA Matchday Juni 2026 akan dimanfaatkan Herdman untuk meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Pada agenda tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. John Herdman juga memberikan komentarnya terkait dua lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada FIFA Matchday mendatang. Menurutnya, Oman yang saat ini berada di peringkat 79 dunia akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi skuad Garuda. Saya rasa Oman memberi kami ujian yang sangat bagus. Kami ingin menghadapi tim dari pot 1 atau pot 2 Asia, dan PSSI berhasil mewujudkannya. Itu sangat penting, ujar Herdman. Sementara itu, Mozambik yang berada di peringkat 101 dunia dinilai akan memberikan tantangan berbeda. Herdman bahkan menyebut tim asal Afrika Timur tersebut berpotensi memberikan kejutan. Meski mengaku belum mempelajari kedua lawannya secara mendalam, Herdman memastikan Oman dan Mozambik akan menjadi tes penting untuk melihat perkembangan permainan Timnas Indonesia. Dengan waktu persiapan yang cukup singkat, Jai Itzes dan rekan-rekannya pun dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat. PSSI kini mendapatkan momentum baru untuk mendekati bek Leeds United, Pascal Struijk, agar bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Peluang tersebut terbuka setelah Timnas Belgia tidak memasukkan nama pemain berusia 26 tahun itu ke dalam skuad terbaru mereka. Situasi ini tentu menjadi celah potensial bagi Timnas Indonesia untuk mencoba mendekati sang pemain. Pascal Struijk sendiri memiliki profil yang sangat ideal karena mampu bermain di beberapa posisi sekaligus, mulai dari bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Selain itu, pemain bertinggi badan 1,90 meter tersebut juga diketahui memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Kakek dan nenek Pascal Struijk berasal dari Indonesia. Menariknya lagi, Struijk baru-baru ini sempat memberikan respon yang membuat publik Indonesia heboh. Saat bertemu dengan masyarakat Indonesia, pemilik akun Instagram Daniel Rowin, Pascal Struijk langsung diajak bergabung dengan Timnas Indonesia. Mendengar ajakan tersebut, Struijk menjawab singkat, "Tentu saja," ujar Pascal Struijk. Namun hingga kini jawaban tersebut masih memunculkan banyak spekulasi. Belum diketahui apakah maksud dari ucapan itu menjadi sinyal bahwa dirinya siap membela Timnas Indonesia atau hanya sekedar bentuk dukungan terhadap skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai mempersiapkan strategi besar untuk skuad Garuda menghadapi sejumlah agenda penting ke depan. Terdekat, Timnas Indonesia akan tampil di Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Namun menariknya, Herdman justru memilih pendekatan yang berbeda dari pelatih-pelatih sebelumnya. Alih-alih mengandalkan pemain yang sudah matang dan berpengalaman, Herdman lebih tertarik memberikan kesempatan kepada pemain muda potensial. Strategi ini bahkan ia sebut sebagai rekayasa balik, yakni memaksimalkan potensi pemain lokal muda demi membangun masa depan sepak bola Indonesia yang lebih kuat. Langkah awal pun mulai terlihat dari pemilihan pemain untuk laga terdekat. Beberapa nama langganan Timnas seperti Rizky Ridho bahkan harus tersingkir, sebab Herdman ingin memberikan jam terbang lebih banyak kepada pemain muda yang dianggap memiliki potensi besar. Kompetisi domestik pun kini menjadi fokus utama tim pelatih untuk melakukan screening pemain. Pasalnya, target besar John Herdman bersama PSSI bukan hanya Piala AFF atau Piala Asia saja, melainkan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Karena itu, regenerasi pemain kini mulai diawasi dengan sangat ketat. Namun bukan hanya itu saja rencana yang sedang dipersiapkan Herdman.
Pelatih asal Kanada tersebut juga dikabarkan telah menyiapkan strategi khusus untuk FIFA Matchday Juni 2026 mendatang. Piala Asia 2027 menjadi salah satu target besar timnas Indonesia selain Piala AFF dan FIFA Asian Cup. Di turnamen-turnamen penting tersebut, Indonesia dipastikan akan diperkuat para pemain terbaiknya, termasuk pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Karena waktu persiapan masih cukup panjang, PSSI dikabarkan terus memantau sejumlah pemain diaspora potensial untuk dinaturalisasi. Dua nama yang belakangan mulai ramai diperbincangkan adalah Luke Vickery dan Dean Zandenbergen. Luke Vickery yang baru berusia 20 tahun saat ini bermain untuk klub Australia MacArthur FC. Pemain berdarah Medan, Sumatera Utara itu dikenal fleksibel karena mampu bermain sebagai gelandang serang maupun penyerang sayap. Dean Zandenbergen yang berusia 4 tahun lebih tua, saat ini bermain untuk klub Belanda VVV Venlo. Striker berdarah Depok, Jawa Barat tersebut memiliki tinggi badan 188 cm, yang membuatnya dinilai ideal sebagai target man di lini depan timnas Indonesia. Terkait kebutuhan striker murni, pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan meminta PSSI bergerak cepat. Luke Vickery ini kan bukan murni sebagai nomor 9, artinya dia mirip seperti Ole Romeni. Tapi kalau Dean Zandenbergen benar-benar pemain nomor 9. Nah, kita perlu mendapatkan itu, ujar Roni Pangamanan. Dengan waktu yang masih cukup panjang menuju berbagai turnamen besar, John Herdman bersama tim pelatih kini terus fokus mempersiapkan skuad terbaik, termasuk tambahan amunisi dari program naturalisasi. Publik kembali dibuat penasaran setelah pemain Fenerbahce Jadon Oosterwolde diketahui mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Hal tersebut langsung memunculkan spekulasi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini menjadi sinyal bahwa bek kiri keturunan Indonesia tersebut akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda? Bagi yang belum tahu, Jadon Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda. Namun hingga saat ini pemain berusia 22 tahun tersebut masih memegang paspor Belanda. Oosterwolde sendiri memulai karir sepak bolanya di klub lokal Zwolle bernama ZAC sebelum akhirnya mendapatkan kontrak profesional bersama FC Twente pada tahun 2020. Penampilannya yang impresif membuat Fenerbahce merekrutnya dari Parma pada Januari 2023 dengan biaya transfer mencapai 6 juta euro. Menariknya lagi, Jadon Oosterwolde ternyata pernah mengaku sempat dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Kini pertanyaannya, apakah follow Instagram tersebut hanya kebetulan biasa atau justru menjadi kode keras bahwa Jadon Oosterwolde akan menjadi proyek naturalisasi terbaru timnas Indonesia?